Halo guys, kita sekarang sudah di Bandara Internasional mau ke Gate 4 ya. Ini sama orang tuaku, sama ayah tercinta dan mama tercinta. Nah, kita sekarang lagi di mobil golf gitu ya. Kita lagi mobil golf itu untuk menuju Gate 4 ya. Oke, kita jalan. Lu nggak ngomong. Bu, mari Bu ya. Iya. Dadah. 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 Kawan noranya ya. Gate berapa, tuh, Pak? Gate 4, Pak. Nah, ini nih tuh. Bud. Kalau jalan jauh juga ya, Maya? Jauh. Jauh. Silakan, Pak. Sudah ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita sudah sampai di Sri Lanka, Colombo. Ini kondisi airportnya Sri Lanka. Kondisi airport internasional Sri Lanka kayak gini. Kita sudah sampai di airportnya Sri Lanka, Colombo. Waktu menempuh sekitar 4 jam. Kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita sekarang sedang berada di pantai Sri Lanka. Transit dulu sebelum ke Mekah, Jeddah, di hotel Sri Lanka, dan ternyata memang hotelnya dekat sekali dengan pantai ya. Nah, ini adalah pantainya. Oh, ada anjing ternyata ya. Nah, ini pantainya, guys. Gagak di sini. Banyak gagak ya. Iya, suaranya.
mirip kayak di Anyer Iya, sebenarnya. Anyer. Anyer. Pegang motor. Jadi arah kita tuh arah kiblat ke sana, kiblat itu ke arah, berarti arah di sana ya. Iya, Dataran Arab di sebelah sana. sebelah sana. Nah, ini memang pantainya nggak ada karangnya ya. Iya. Nggak ada karangnya, ombaknya juga tidak terlalu besar. Itu ke Samudra Hindia. Samudra Hindia. Nah, kita akan lihat sekelilingnya. Wow, luar biasa. Di sini juga banyak sekali burung gagak dan anjing-anjing yang berkeliaran. Kita akan mencoba untuk mendekat ke pantai ya. Nah, ini. Di sana juga banyak ada tanaman-tanaman ya. Dan ada beberapa hotel. Hotel kita tepat berada di sana ya, di sana ya. Dan ternyata di sana juga pemandangan cukup indah. Kayaknya banyak penginapan ya. Beautiful. Lihat. Memang negara Sri Lanka itu secara mayoritas banyak pemeluk Buddha, kedua Kristen, terus kalau nggak salah Islam keempat ya. Jadi di sini Sri Lanka Islam termasuk agama minoritas. Dan populasinya kalau nggak salah dari guide yang tadi sudah ngobrol, populasinya sekitar 10% kurang lah dari jumlah penduduk di Sri Lanka. Nah, ini dari ujung ke ujung pantai. Halo guys, kita sekarang sedang di pantai Katamaran di Sri Lanka. Kita akan foto-foto terlebih dahulu ya bersama Tragunatur. Ya. Nah, ini dia. Hah? Thank you. Jalan-jalan. No. Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebetulnya kami sangat berat sekali karena semua dengan tentang ibadah, Pak ya. Jadi berita ini baru kita dapat last minute, kira-kira 15 menit yang lalu. Jadi saya langsung ditelepon dari Singapura bahwa untuk penerbangan ke Jeddah semuanya untuk negara-negara yang terblok itu diantaranya Pak ya, untuk negara yang dari Cina, dari Iran, dari Italia, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India, Lebanon, Syria, Yaman, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, Vietnam. Jadi country-country itu disuspend sementara untuk visanya. Nah, jadi kami mohon maaf sekali. Jadi bagasi sudah kami turunkan lagi, nanti kita kembalikan. Dan ini mohon maaf bukan dari kami, dari Airline Sinar, nggak semuanya. Jadi ini berlaku untuk semua yang ada di Surabaya. Dan mungkin hari ini sudah ada yang terbang ke Singapura dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya melaporkan dengan Novi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 bahwa hari ini tanggal 27 Februari 2020 bertepatan hari Kamis, bahwa semua penerbangan menuju ke Saudi per pukul 12 sudah di-close dengan adanya instruksi dari Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Bisa diperlihatkan bahwa di sini terjadi penumpukan baik jamaah yang belum hadir maupun yang sudah hadir, sehingga terjadi kepadatan yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan penerbangan yang berikutnya dipastikan sudah tidak memungkinkan untuk terbang di hari ini, khususnya bagi jamaah umroh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian laporan dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih juga atas harapan-harapannya dan juga mengikuti berita-berita dari saya tentang perjalanan umroh yang membuat saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Terima kasih juga orang-orang yang saya cintai yang telah banyak mengkhawatirkan saya. Alhamdulillah, qadarullah, ini yang terbaik yang Allah berikan, yang Allah sajikan kepada saya, keluarga, dan 80 orang jamaah yang lain yang sempat kami berharap untuk bisa bertemu atau bisa masuk ke rumah Allah, Baitullah. Ternyata Allah memberikan kita
bagi saya ini adalah hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah ada waktu yang terbaik, ada momen yang terbaik, dan pastinya Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya ya. Terima kasih banyak, dan saya doakan juga kepada teman-teman semua, semoga cepat diundang, semoga cepat diundang ke Baitullah, ke rumah Allah, dan bisa beribadah di sana. Dan doakan saya juga semoga saya juga tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan bisa menginspirasi banyak orang. Makasih ya teman-teman semua ya, insya Allah. Nah, sekarang saya ada di Bandara Singapura ya. Jadi ceritanya kami tertahan di Sri Lanka karena memang transit dulu di Sri Lanka. Di detik-detik mau berangkat ternyata sudah ada berita bahwa Arab Saudi memblokir atau tidak mengizinkan masuk siapapun untuk masuk ke negaranya. Saya udah pakai baju ihram waktu itu gitu ya, dan ternyata dapat kabar itu awalnya sih nyesek banget, tapi ya ini pasti yang terbaik gitu ya. Duh ya, insya Allah ya, luar biasa. Dan ini jadi kisah terindah dalam hidup saya, dan banyak orang-orang teman-teman juga menyemangati saya bahwa secara pahala umroh saya udah punya gitu ya, plus dengan tingkat katanya sih yang sabar Kang, nah sabar tuh ada pahalanya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus mengijabah doa-doa saya dan memberikan momen-momen terbaik atau memberikan waktu terbaik untuk saya bisa kembali atau bisa pergi ke rumah Allah. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita sekarang lagi berada di Bandara Singapura. Saya punya tugas untuk foto ibu saya. Nah, beliau pengen ngasih tahu ke teman-temannya bahwa sedang di Bandara Singapura. Bentar ya. Oke. Nah. Sebelumnya kita wawancara dulu ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan atau ada inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa jadi motivasi buat kita ya. Perkenalkan, ini namanya Pak Yunus. Nah, gimana Pak Yunus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, gimana Pak? Perkenalkan, saya Yunus Abdillah dari Ujung Berung, Kota Bandung. Ujung Berung. Saya bersama istri saya nih, si sayang. Siapa namanya? Ibu Ani Sofia. Ibu Sofi ya. Ibu Sofi. Oke, Pak. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira gitu. apa perasaan Bapak Itu setelah yang tadi di bawah, kue di bawah nggak? kita tahu bahwa kita tidak bisa berangkat ke sana? Kayaknya. Jadi begini ya, Kang Mufti, alhamdulillah banyak sekali hikmahnya dari setiap kejadian ini, dan ternyata kita diuji sampai sejauh ini bahwasannya kita sudah berikhtiar, kita sudah terpanggil, bahkan setengah jalan sudah kita lalui. Akan tetapi hanya waktunya sajalah sedikit lagi yang Allah belum kasih sama kita. Karena mungkin Allah masih sayang dengan kita dengan ngasih ujian lagi begitu ya. Betul. Dan insya Allah semua akan indah pada waktunya. Tinggal kita saja yang harus tetap bersabar dan istiqomah dalam kesabaran itu. Tetap tawakal, insya Allah ini ujian yang sangat baik buat kita ke depannya. Oke. Nah, kira-kira inspirasi apa yang bisa Pak Yunus bagikan dari pengalaman Pak Yunus ketika memang tidak bisa berangkat ke sana? Oh iya, banyak sekali hal yang yang bisa jadikan inspirasi bagi kita, terutama bahwa ikhlas, tawakal, sabar itu hanya gampang diucapkan gitu ya, tetapi berat sekali untuk dilaksanakan, dan itu adalah sebuah pelajaran kehidupan bagi saya pribadi dan umumnya bagi kami serombongan gitu ya. Dan mudah-mudahan kita
semakin baik ya sebagai manusia akhlakul karimah, dan semakin baik lagi iman dan Islam kita ke depannya. Itu sih contohnya begini, kita di Sri Lanka yang sama sekali berbeda kultur, berbeda bahasa dan sebagainya, makanan pun juga sama ya, dan kita tetap terima itu dengan ikhlas lapang dada. Kemudian kita harus balik lagi, ternyata yang harusnya kita sudah sampai di Jeddah ya dan beribadah, kita harus kembali lagi ke Jakarta. Alhamdulillah hikmahnya kita bisa sampai di Singapura sekarang ya Pak ya. Iya, betul sekali ya. Meskipun baru sampai bandara, insya Allah nanti ke depannya kita akan ke Singapura, jalan-jalannya kotanya. Amin. Oke, terima kasih Oke. Pak Yunus. Sama-sama, Kang Mukti. Semoga Ya. kita sama-sama terus diberkahi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Berikan kemudahan-kemudahan dari Allah ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi berharga buat kita semua. Amin, amin, insya Allah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita akan wawancarai tim leader dari Tragunatur, namanya Ustazah Evi. Insya Allah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Oke, Ustazah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana lelah perjalanannya? Lelah, lillah, insya Allah, Masya Allah. tetap semangat. Oke, Ustazah, boleh dong cerita perasaan-perasaannya ketika memang kita mendapatkan kabar bahwa nggak bisa ke Mekah, kira-kira bisa di-sharingkan? Insya Allah dengan adanya kejadian ini sesungguhnya sedang menguji keimanan kita dan akidah kita. Ketika ada musibah itu datang, ujian itu datang, bagaimana sikap kita. Sebenarnya saya tenang, tapi yang lebih mengkhawatirkan saya adalah bagaimana perasaan jemaah yang mereka sudah jauh-jauh meninggalkan keluarga mereka, kemudian mereka juga sudah lelah perjalanan yang luar biasa, naik bis, naik pesawat, transit segala macam, tapi ternyata kejadiannya seperti ini, dan ini semuanya ada kehendak dari Allah. Dan alhamdulillah saat kita saling menguatkan, kemudian kita juga saling menyemangati dan senantiasa ada cerita di antara kita. Insya Allah sampai saat ini saya luar biasa melihat jemaah yang masih bisa tersenyum, masih bisa cerita, masih bisa selfie, bahkan di belakang saya di luar biasa. belakangnya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, tentunya kan jadi seorang tim leader nggak mudah ya. Bagaimana mengarrange, mengelola atau memberikan jadwal-jadwal yang pas gitu ya buat para pesertanya. Nah, kira-kira ada nggak kesan-kesan atau hal-hal yang menarik jadi seorang tim leader ya, yang bisa diceritakan dan inspirasi buat kita semua? Menjadi tim leader, kalau saya lebih memposisikan diri sebagai sahabat mereka, jadi tidak sebagai atasan, tidak sebagai pemimpin yang harus galak gitu ya. Kita memposisikan sebagai yang menemani, sebagai sahabat perjalanan saja. Terkait ada hal-hal yang harus ada yang disampaikan ke jemaah dan ada yang tidak, yang harus kita keep, tetap kita harus punya rasa tenang yang super agar kepanikan kita tidak tersalur kepada jemaah yang lain. Pokoknya kita tetap tenang saja karena kita yakin semuanya sudah ada dalam skenario Allah dan Allah tidak akan menyanyiakan hamba-hamba yang berbuat baik itu. Kemudian insya Allah juga akan senantiasa Allah utus orang-orang baik kepada kita yang akan senantiasa membantu, seperti perjalanan kemarin, hari ini kita senantiasa ada yang membantu dan itu alhamdulillah sekali. Masya Allah. Oke, terakhir ya Ustazah, kira-kira inspirasi apa yang bisa Ustazah sampaikan terkait sama kejadian kita hari ini gitu ya, dan kemarin, kira-kira apa yang membuat kita harus tetap tegar gitu? Satu hal, Allah sangat sayang dengan kita dan kita menjadi orang-orang pilihan dari ujian ini, dan bersyukur sekali mudah-mudahan kita bisa melewati ini, karena insya Allah ketika Allah akan menjamu kita, itu akan ada jamuan yang terbaik. Ketika kita tidak bisa berangkat, Allah sayang dengan kita. Siapa tahu kalau kita berangkat itu ada hal-hal yang lain yang tidak kita sukai. Nah insya Allah dengan kesabaran kita, dengan keimanan kita, dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan berbuah pahala yang banyak. Dan insya Allah keluarga yang di rumah juga sudah paham, karena ini tidak hanya menimpa kita tapi banyak sekali. Dan ketika kita melihat jemaah yang lain, ternyata kita lebih beruntung dan kita harus benar-benar bersyukur. Ada jemaah yang lain ya yang harus memakai kursi roda, ada jemaah yang lain dari daerah-daerah, ada jemaah yang lain yang saya nggak apa-apa nggak jadi berangkat tapi malu dengan tetangga. Oh, itu harus kita besarkan, bahkan di antara jemaah dengan situasi seperti ini banyak yang emosinya tinggi, memanas. Nah disitulah peran kita, harus saling cooling down semuanya, kemudian kita bikin
komunikasi yang baik dengan mereka sehingga semuanya tenang. Insya Allah yang penting kita bisa kembali ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga, dan insya Allah tetap semangat untuk tetap punya niat ke Mekah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah, luar biasa inspirasinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua ya. Semoga sehat semuanya ya. Amin, amin, Sehat, insya berkah, Allah. dan insya Allah kita bareng-bareng lagi. Allahu Akbar. Amin ya Allah, Allahu Akbar. Nah guys, itu wawancara dengan tim leader, salah satu tim leader dari salah satu travel Tragunatur, dan saya juga sepakat bahwa ternyata kita harus tetap berprasangka baik ya sama Allah. Pasti Allah memberikan selalu jalan yang terbaik dan tidak pernah menzolimi hamba-hambanya.